Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang psikologi di bidang pendidikan. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dan ada rekan saya yaitu Nama saya Ilyas Raihan dari kelas PJKR 4A. apa itu psikologi? Psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas atau gejala psikis yang tercermin dalam perilaku manusia. Aplikasinya untuk mengatasi problem-problem yang dialami manusia. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Ada yang tahu? Langsung aja ya. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari tentang persoalan-persoalan psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Barlow tahun 1985, yaitu psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Yang kedua adalah Glover dan Roning tahun 1996 yang berkata bahwa psikologi pendidikan mencakup topik-topik yang berkisar pada perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran, belajar, motivasi, dan pandangan pendidikan humanistik, baik yang didasarkan pada data empiris maupun teori. Selanjutnya yaitu menurut TAP MPR nomor 5/MPR tahun 1973. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilyas. Kemudian hubungan psikologi dan pendidikan menurut Masrun dalam Hadi Pratnata dan kawan-kawan tahun 2000, antara tugas pendidik terdapat titik temu, yaitu dalam perubahan perilaku. Dalam pendidikan yang dimaksud mengubah perilaku manusia dari taraf perkembangan pertama ke taraf perkembangan berikutnya. Sedangkan dalam psikologi menyediakan jalan bagi perubahan atau perkembangan perilaku tersebut. Dengan demikian, psikologi pendidikan perlu dipahami oleh seluruh tenaga pendidik, terutama guru dan dosen. Jadi yang dapat saya gambarkan ialah ketika dalam pendidikan dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari taraf perkembangan pertama dan perkembangan berikutnya. Dan psikologi memberikan suatu jalan atau solusi dalam rangka mencapai perkembangan tersebut. Baik, berikutnya ialah arti penting psikologi pendidikan bagi guru dan dosen dalam menjalankan peranannya sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, dan pelatih bagi para peserta didik tertentu, dituntut memahami dan menguasai berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terlibat dalam tugasnya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh ialah ketika kita berperilaku dengan seseorang, katakanlah seseorang itu si A, maka kita tidak akan bisa menyamakan perilaku kita seperti dengan orang B, seperti itu. Kemudian ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Barlow tahun 1985, yaitu memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah context of teaching and learning, situasi atau tempat yang berhubungan dengan mengajar dan belajar. Kedua, process of teaching and learning, proses atau tahapan-tahapan dalam belajar dan mengajar. Dan yang terakhir adalah outcome of teaching and learning, hasil-hasil yang dicapai oleh proses mengajar dan belajar.
Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah bahwa psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang khusus mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus, psikologi pendidikan merupakan psikologi terapan, diterapkan untuk memecahkan masalah psikologis dalam praktik pendidikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.